Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, selalu semangat. Allahu Akbar, yeay. Nah, ibu mau nanya, siapa di sini yang suka bermain Rubik? Saya setiap hari selalu bermain Rubik toh, Bu. Nah, coba teman-teman yang lainnya juga perhatikan Rubik itu bentuknya bagaimana ya? Kalau dilihat-lihat, Rubik itu bentuknya kotak bukan sih, Bu? Nah, betul sekali Ica jawabanmu. Jadi, Rubik itu bentuknya kotak. Nah, dalam matematika sendiri, bentuk kotak itu disebut dengan kubus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu mengenali ciri-ciri bangun ruang kubus. Yang kedua, menghitung luas permukaan kubus. Yang ketiga, menghitung volume kubus. Yang keempat, menyelesaikan masalah nyata yang melibatkan luas dan volume kubus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat percaya diri dalam menyelesaikan soal kubus. Nah, langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu belajar mengenal kubus. Jadi kubus itu yang seperti Rubik punya Boni tadi, Bu. Nah, betul sekali Dava. Jadi dalam matematika, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Selain itu, ciri-ciri kubus yang lainnya bagaimana ya, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya Lala. Ibu juga akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kubus. Yang pertama ada sisi. Sisi adalah bidang datar yang membentuk permukaan bangun ruang, di mana kubus ini memiliki 6 sisi yang semuanya berbentuk persegi dan sama besar. Yang kedua, kubus memiliki rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi. Kubus ini memiliki 12 rusuk yang semua rusuknya sama panjang. Yang ketiga, kubus memiliki titik sudut, di mana titik sudut merupakan titik pertemuan 3 rusuk atau 3 sisi. Kubus memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, kubus memiliki diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut berseberangan dalam satu sisi. Kubus sendiri memiliki 12 diagonal sisi. Unsur yang kelima ada diagonal ruang. Kubus memiliki diagonal ruang yang merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan dan tidak berada pada satu bidang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Yang keenam, kubus memiliki bidang diagonal, yang mana bidang diagonal adalah bidang datar yang menghubungkan 2 rusuk yang tidak sejajar. Jumlah bidang diagonal pada kubus ada 6 bidang diagonal. Sekarang, Ibu ingin mengajak kalian untuk membayangkan sebuah situasi. Ibu memiliki sebuah Rubik yang akan dijadikan hadiah ulang tahun untuk seseorang. Nah, karena Rubik ini akan dibungkus sebagai kado, menurut kalian berapa banyak kertas kado yang Ibu butuhkan untuk membungkus Rubik tersebut dengan rapih? Ada yang bisa menjawabnya? Sepertinya tergantung dari luas Rubiknya, Bu. Oke, betul sekali. Nah, mula-mula kita harus membuat kotak kadonya terlebih dahulu sesuai dengan ukuran Rubiknya, betul sekali. Jadi, membuat kotak kadonya ini berdasarkan dengan jaring-jaring kubusnya. Jaring-jaring kubus sendiri adalah rangkaian 6 persegi yang bisa dilipat kembali membentuk kubus. Nah, karena kita sekarang sudah tahu bahwa kubus mempunyai 6 persegi, maka kita hitung luasnya. Jika luas satu persegi adalah sisi kali sisi, maka luas dari kubus ini adalah karena kubus memiliki 6 persegi, maka 6 kali sisi atau 6 kali S kuadrat. Nah, ada yang bisa mengulang rumus luas permukaan kubus? Saya. Jadi ketika kubus dibuka menjadi jaring-jaringnya, maka kubus memiliki 6 persegi. Maka luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi. Oke, good job Bril, jawabanmu tepat sekali. Nah, sekarang coba kalian bayangkan lagi,
Ibu punya sebuah kardus yang besar sekali berbentuk kubus. Nah, kardus ini akan ibu isi dengan rubik-rubik kecil. Menurut kalian, berapa sih banyaknya rubik kecil yang bisa muat ke dalam satu kardus besar ini? Jelas sekali untuk menjawab permasalahan ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu volume dari kardus berbentuk kubus yang besar ini kan? Nah, jadi rumus dari volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan ulang rumus volume kubus? Saya Bu, saya bisa. Oke, boleh silakan Boni dan Cila menyebutkannya secara kompak ya. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Good job Boni dan Cila, jawaban kalian tepat sekali. Masuk ke materi selanjutnya yaitu kubus dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kubus? Saya Bu, saya. Benda berbentuk kubus adalah rubik. Selain rubik ada juga Bu kado yang bentuknya kubus. Kalau saya mengambil contohnya dadu, Bu, karena dadu bentuknya seperti kubus. Sekarang, yuk kita coba menjawab beberapa soal cerita yang berkaitan dengan benda-benda berbentuk kubus yang sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh penggunaan kubus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Jika Ibu memiliki sebuah rubik berbentuk kubus dengan panjang sisi 5 cm, berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan Ibu untuk membungkus rubik tersebut? Ada yang bisa menjawabnya? Saya mau mencoba menjawabnya, Bu. Oke Rio, silakan boleh maju ke depan. Waduh, maju ke depan ya, Bu. Deg-degan nih, Bu. Ya, tidak apa-apa. Ibu yakin Rio pasti bisa. Oke teman-teman, jadi diketahui dari soal bahwa rubik itu kan bentuknya kubus dengan panjang sisinya 5 cm dan ditanyakan luas permukaannya. Karena yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus, maka jelas kita menjawabnya dengan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi kuadrat. Sama dengan 6 kali kita masukkan sisinya adalah 5, maka 5 kuadrat. Sama dengan 6 kali 5 kuadrat adalah 25, maka 6 kali 25 sama dengan 150 cm persegi. Jadi luas permukaan kubusnya adalah 150 cm persegi. Wah, jawaban yang tepat dan penjelasan yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Rio. Soal nomor 2. Boni memiliki sebuah kotak kado berbentuk kubus dengan panjang sisinya 8 cm. Ia penasaran berapa sih volume maksimum hadiah yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu, saya mau mencoba menjawabnya. Oke, silakan Ica. Maju ke depan ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ya teman-teman. Pertama-tama yang diketahui dari soal adalah kado berbentuk kubus. Kemudian panjang sisinya adalah 8 cm. Dan ditanya berapakah volume kado tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan rumus volume kubus ya teman-teman, yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Kita masukkan sisi ke 8, maka 8 pangkat 3 sama dengan 512 cm kubik. Jadi hadiah yang bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut maksimal berukuran 512 cm kubik. Wah, keren sekali Ica. Ayo beri tepuk tangan untuk Ica. Nah, supaya lebih paham lagi dengan materi kubus kita hari ini, Ibu berikan 4 soal lagi ya. Silahkan kalian jawab, lalu kumpulkan tugasnya di meja Ibu, oke? Semangat! Ibu yakin kalian pasti bisa. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari banyak sekali hal mengenai bentuk kubus, dari cara menghitung volume dan luas permukaannya, hingga melihat contoh-contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian sudah lebih paham dan bisa melihat bagaimana matematika ada di sekitar kita.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingin kalian ingat bahwa belajar matematika itu seru dan kita bisa temukan dalam banyak hal yang ada di kehidupan kita. Jangan lupa untuk terus berlatih dan jangan ragu bertanya kalau ada yang masih belum dimengerti. Kalian hebat dan kita semua pasti bisa. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.